Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mencoba membahas tentang penggolongan obat. Ya, di mana untuk penggolongan obat ini sebetulnya diatur di perundang-undangan, beberapa undang-undang. Nah, sebagaimana standar kompetensi yang ada di kurikulum ya, di mana kalian tuh harus bisa mendeskripsikan penggolongan obat. Mulai dari obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, kemudian obat keras, ada juga obat psikotropik dan juga obat narkotika. Nah, itu ruang lingkupnya. Nah, awalnya sih ini sebagai acuan ya bahwa peredaran obat ini lebih dari 500 jenis. Nah, kita sebagai seorang farmasi harus dapat menginformasikan kepada masyarakat atau kepada pasien yang menggunakan obat supaya dapat tahu bahwa obat itu banyak golongannya, jadi tidak semuanya sama. Nah, ini penggolongan ini juga berhubungan dengan keamanan, kemudian ketepatan pengguna, dan bagaimana cara untuk distribusi obatnya. Nah, di mana untuk penggolongan obat ini tercantum di Peraturan Menteri ya Kesehatan Republik Indonesia nomor 917. Nah, ini Menkes yang diterbitkan pada tahun 1999. Itu udah cukup lama sekali ya. Kemudian diperbaharui di Permenkes RI nomor 949 ya pada tahun 2000, di mana di dalamnya itu penggolongan obat itu digolongkan menjadi obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotipika, dan narkotika. Nah, di sini ada tambahannya ya, obat wajib apotek. Masuk ke golongan obat yang pertama, yaitu golongan obat bebas. Ini ada salah satu contoh tentang peraturan dari daerah di Tangerang nomor 12 tahun 1994. Nah, ini berkaitan dengan izin pedagang eceran obat. Oke, jadi di daerah juga ada aturan-aturan yang berhubungan dengan bagaimana untuk penjualan obat-obatan. Ya, dalam hal ini dia berkaitan dengan golongan obat bebas ya. Nah, kemudian kita lihat definisi obat bebasnya itu. Yang pertama itu dijual bebas tanpa resep dokter. Jadi boleh dijual tanpa resep dokter, kemudian bukan narkotika. Artinya di dalam obat bebas, baik itu senyawa tunggal atau obat tunggal atau campuran, tidak boleh ada komponen narkotikanya. Nah, juga bukan untuk psikotropik juga, di dalamnya nggak boleh ada. Nah, kemudian bukan obat keras, bukan obat bebas terbatas, nah, dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan RI ya, mempunyai nomor edar atau izin edarnya. Itu harus ada. Nah, ini contohnya obat bebas, misalnya minyak kayu putih, obat batuk hitam, OBH ya, obat batuk putih, salep istiol, tablet paracetamol, tablet vitamin C. Nah, ini ke vitamin ya. Jadi ini obat-obatan yang berkaitan dengan banyak digunakan masyarakat. Jadi kalau dilihat dari tingkat keamanannya ini cenderung aman ya. Jadi nggak ada potensi efek samping yang cukup tinggi. Nah, untuk penandaan obat bebas dapat kalian lihat. Nah, ini sebetulnya sudah pada peraturan dari Menteri Kesehatan tahun 1983. Nah, tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, isi dari peraturannya. Di mana untuk logonya itu dapat kalian lihat di sini berwarna hijau secara keseluruhan dengan di bagian pinggirnya berwarna hitam. Nah, jadi ini yang warna hitam di pinggir ini merupakan bagian dari logonya ya. Jangan nanti dikira bahwa logonya itu adalah cuma warna hijau aja. Nah, ini jelaskan ya di bawahnya.
Lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam. Nah, itu suatu kesatuan. Kemudian, nah, golongan obat bebas terbatas untuk yang kedua. Nah, di sini berwarna atau obat daftar W. Nah, ini sebetulnya dari Belanda ya. Singkatannya waarschuwing. Nah, artinya peringatan. Nah, ini kalau dilihat dari tingkat peringatannya lebih tinggi dibandingkan dengan obat bebas ya. Nah, kenapa sih harus ada peringatan? Ya, peringatan itu bisa berupa nanti dari efek sampingnya, dari cara penggunaannya, nah dari hal-hal lain yang bisa ditimbulkan ketika meminum obat. Nah, maka akan berbeda ketika obat bebas terbatas dengan obat bebas ketika sudah dikonsumsi. Nah, penjualnya disertai tanda peringatan. Nah, nanti ini ada peringatan. Ini biasanya logonya itu berwarna hitam. Nah, nanti ada ya berwarna hitam. Coba kita lihat. Kita masuk dulu ke definisi obat bebas terbatasnya. Ini menurut keputusan Menteri Kesehatan RI ya. Ini obat keras tanpa resep dokter. Nah, dapat dilihat bahwa obat bebas terbatas itu sebetulnya dia sudah masuk kategori obat keras. Nah, di antara obat keras dan obat bebas. Jadilah obat bebas terbatas. Nah, kemudian untuk yang lainnya di sini persyaratan penyerahan obat bebas itu atau obat bebas terbatas. Yang pertama bungkusnya harus asli. Artinya apa? Artinya ini nggak boleh misalnya bungkusnya dibuka, tabletnya kemudian dimasukkan bungkus klip, direcah. Nah, dikeluarkan, diganti bungkus yang lain, nggak boleh. Harus asli bungkusnya. Nah, kemudian tercantum tanda peringatan nih. Tadi yang saya katakan, dia berwarna hitam. Ukurannya diatur juga di sini 5 sampai 2 cm. Nah, ini lebar panjangnya. Nah, kenapa sampai dengan ukurannya diatur? Itu untuk supaya bisa terbaca dengan jelas. Takutnya nanti kan space di bungkusnya itu mungkin terbatas, ini dikecilkan, kecil banget peringatannya yang tidak dapat terinformasikan atau tersampaikan ke penggunanya. Kemudian pemberitahuannya berwarna putih. Ini tulisannya ya. Tulisannya berwarna putih. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk peringatan-peringatan juga ada beberapa ini aspeknya ya. Misalnya peringatan nomor 1, nah ini bacalah aturan memakainya. Kemudian peringatan nomor 2, hanya untuk kumur jangan ditelan. Nah, ini sebetulnya dikhususkan untuk sediaan-sediaan obat tertentu. Kemudian untuk yang ketiga, hanya untuk bagian luar. Nah, kemudian untuk, ya ini berarti nih yang untuk lokal ya, kayak salep yang seperti itu. Nah, ini biasanya ada peringatan seperti ini. Kemudian peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini juga sama. Ya. Kemudian nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, ini banyak ya. Misalnya, masih tidak boleh ditelan, ada beberapa sediaan yang hanya penggunaannya di bagian luar. Nah, nanti bisa dilihat ya perbedaannya dengan yang nomor 3. Nah, nanti coba kalian cari. Kemudian nomor 6 ini spesifik obat wasir ya. Obat wasir kan beda ya penggunaannya atau cara pakainya. Seperti itu. Nah, untuk penandaannya dapat dilihat logonya adalah logo berwarna biru. Dengan di dalamnya, di pinggirnya itu berwarna hitam. Oke, ini tadi ya keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 2380. Nah, kemudian tanda khusus untuk obat bebasnya. Kemudian tanda obat bebas terbatas ini, nah ini penjelasannya tadi ya, lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Oke, ini ada beberapa gambar untuk contohnya. Nah, kemudian obat keras. Oke, jadi obat keras ini masuk obat daftar G ya. Atau menurut bahasa
Belandanya itu gevaarlijk, yang artinya berbahaya. Nah, ini tadi ya, berbahayanya seperti apa? Dari hal penggunaannya misalnya, atau efek sampingnya, atau ada indikasi-indikasi yang lainnya yang berpotensi dari segi keamanannya. Nah, sebetulnya berbahaya ini kalau tidak pakai resep dokter. Karena kalau ada resep dokter, terkendali cara pemakaiannya, berapa lamanya, terkontrol juga. Nah, maka dari itu tidak bisa diberikan kepada pasien, tidak bisa diberikan kepada masyarakat atau pengguna atau yang mau membelinya itu kalau tidak memiliki resep dokter. Nah, itu jadi banyak aspeknya ya. Kenapa harus ada resep dokter? Ya itu dia, terkendali dari segala macamnya, terpantau. Nah, kalau ada efek samping yang lebih lanjut, kalau ada justru misalnya merusak komponen organ di dalam tubuh, itu terkontrol. Batasan maksimalnya misalnya harus pemakaian sampai 1 hari sekali misalnya, atau cukup dipakai selama 1 minggu. Nah, karena selain daripada itu efek sampingnya cukup berat. Nah, kemudian ada keputusan dari Menteri Kesehatan tentang obat keras ini. Yang diatur itu bungkus luar obat oleh pabriknya atau pembuat disebutkan bahwa hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Nah, berbeda dengan yang tadi ya tentang obat bebas terbatas. Nah, kalau yang obat keras ini ada kata-kata harus dengan resep dokter, peringatan yang lain. Nah, jadi sebetulnya kalau tiba-tiba ada yang membeli obat keras kemudian tanpa resep, itu nggak boleh dikasihkan karena sudah jelas di bungkusnya atau di wadah yang pertama atau yang keduanya itu ada kata-kata hanya boleh diserahkan dengan resep dokter atau hanya boleh diberikan dengan resep dokter. Nah, salah satunya biasanya yang paling banyak itu semua obat parenteral ya, atau yang injeksi, yang disuntikan. Nah, itu biasanya semuanya itu termasuk obat keras. Gak mungkin kan orang beli obat yang pemakaiannya diinjeksi, oh ini termasuk obat bebas. Gak mungkin, karena dalam hal pemakaiannya itu tidak semua orang punya kompetensinya. Nah, kemudian semua obat baru. Jadi obat baru yang baru ada, baru digunakan, baru melakukan pengujian, walaupun dia sudah pengujiannya ke tahap klinis ya, tetap dia dikategorikan obat keras, kecuali sudah ada pernyataan dari Departemen Kesehatan. Ini yang mengeluarkan izin paling tinggi, yang menyatakan bahwa obat itu tidak berbahaya. Tapi biasanya semua obat baru itu masuk kategori obat keras terlebih dahulu. Karena peninjauan efek samping dan peninjauan indikasi yang lainnya itu ada beberapa yang baru terlihat setelah beberapa tahun, bahkan 10 tahun mungkin ya. Nah, kemudian semua obat dalam daftar obat keras. Nah, ini udah masuk ya. Udah tandanya obat keras, berarti tidak dapat diberikan secara langsung. Nah, kemudian obat itu sendiri dalam substansi. Artinya apa? Artinya mau dia bentuk sediaan apapun, kalau sudah secara senyawanya atau komponen senyawanya masuk terhadap obat keras, misalnya ini simetidin ya otomatis dia termasuk obat keras. Nah, tidak terkecuali dia misalnya gabungan. Nah, walaupun dia gabungan atau misalnya di nama obatnya obat bermerek, tetap saja dia masuknya obat keras. Jadi substansinya seperti itu. Nah, untuk penandaannya, nah ini menurut keputusan Menteri Kesehatan ya,
pada tahun 1986. Nah, atau tanda khusus obat keras daftar G. Nah, daftar G. Nah, ini di bagian kanan adalah logo dari golongan obat kerasnya. Lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Ini wajib menempelkan logo. Ya, jadi semua obat keras, baik itu sediaan apapun, harus menempelkan logo obat keras. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang obat wajib apotek, di mana obat wajib apotek ini dikeluarkan melalui keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 1990 dan kemudian diperbaharui di tahun 1993. Nah, kenapa obat wajib apotek ini dikeluarkan? Nah, ada beberapa pertimbangan sebagai berikut ya. Yang pertama itu yaitu pertimbangan utama adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengatasi masalah kesehatan diri atau pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Artinya apa? Beberapa penyakit yang ada di masyarakat itu dapat diatasi dengan ketersediaannya obat yang ada di apotek. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua yaitu untuk meningkatkan apotekernya. Nah, peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, nah informasinya ke obatnya, edukasi misalnya cara pakainya seperti apa, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Nah, jadi salah satunya seperti PIO ya, pelayanan informasi obat. Kemudian peningkatan penyedia obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Nah, jadi itu tadi ketersediaannya banyak obat. Ketika ada penyakit yang sering timbul di masyarakat, tidak akan susah untuk mencari obat-obatan di apotek. Nah, ya, di apotek. Nah, seperti misalnya beberapa vitamin atau beberapa obat-obat yang cenderung memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu obat wajib apotek ini salah satunya adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Nah, karena obat keras ini dia masuk ke dalam obat wajib apotek, maka dari itu dapat diberikan tanpa resep dokter. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya seperti apa? Yang pertama tentang tidak adanya kontraindikasi untuk wanita hamil, anak di bawah umur, dan orang tua di atas 65 tahun. Nah, kemudian untuk penggunaan obatnya yang dimaksudkan untuk pengobatan diri sendiri, nah ini tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Nah, artinya memperparah atau memperburuk penyakitnya. Atau malah penyakitnya sembuh tapi penyakit yang lebih berat muncul gitu. Misalnya kerusakan organ hati ya misalnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus. Nah, cara dan alat khusus misalnya cara dan alat khusus itu harus diinjeksi, harus dimasukkan ke dalam infus, harus diimplan misalnya. Itu nggak boleh. Ya, jadi biasanya penggunaannya yang sederhana. Kalau misalnya untuk oral misalnya diminum, tidak ada perlakuan yang khusus, atau misalnya untuk obat luar dioleskan, sudah beres. Tidak ada aspek-aspek khusus yang harus dilakukan. Nah, kemudian ini yang paling penting yaitu penyakitnya yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Jadi untuk penyakit-penyakit yang memang timbulnya tinggi, banyak sekali menyerang masyarakat Indonesia. Nah, itu masuk beberapa obatnya ke obat wajib apotek. Nah, apakah ini bisa berganti? Bisa. Nah, tergantung prevalensi dari penyakit-penyakit yang ada di Indonesia itu berubah atau tetap ya. Kemudian obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang
dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Artinya, rasio khasiat dan keamanannya itu tidak terlalu besar. Nah, maksudnya dia resikonya itu tidak seperti obat keras ya yang sudah ada, dan resikonya ketika diminum secara rasional, nah itu risikonya sangat kecil atau lebih kecil dibandingkan dengan obat-obat yang lainnya. Karena ini ada tata pengobatan sendiri. Kalau kita mau mengobati diri sendiri, misalnya beli obat A, terus dikonsumsi selama 1 minggu, nah itu tidak masalah. Kemudian, nah masuk ke yang pertama adalah kewajiban apoteker dalam penyerahan obat wajib apotek. Nah, jadi yang menyerahkannya itu harus apotekernya ya, untuk yang obat wajib apotek. Nah, kemudian dalam hal penyerahannya itu, dia harus memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien. Jadi jangan sampai satu pasien itu dikasih beberapa obat wajib apotek yang masuk ke obat keras 4 atau sampai 5. Nah, ini harus ada pertimbangan tertentu. Nah, dari apotekernya, karena ini kan nggak pakai resep ya. Jadi rasional nggak, misalnya kalau seorang pasien atau masyarakat beli obat A, B, dan obat C yang notabene misalnya tidak ada hubungannya. Nah, biasanya nanti yang di apotek ini atau apotekernya mengobservasi penyakitnya, meyakinkan benar nggak ini dia terkena penyakit atau jangan-jangan dia akal-akalan saja supaya dapat obat tertentu untuk disalahgunakan. Nah, kemudian membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. Nah, ini kendali ya. Jadi biar nanti terkendali si obatnya itu. Kemudian memberikan PIO, dosis aturan pakai, kontraindikasinya, efek sampingnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan si obatnya yang harus diperhatikan oleh pasiennya. Nah, kemudian obat wajib apotek ini ada beberapa nomor ya. Nah, nanti coba lihat. Misalnya ini contoh obat wajib apotek nomor 1. Nah, artinya yang pertama kali ditetapkan. Nah, yang pertama itu obat kontrasepsi, obat saluran cerna, obat mulut atau tenggorokan. Nah, misalnya kontrasepsi ini linesterol, pengendali ini ya, hormon. Kemudian obat saluran cerna, antacid, dan sedatif atau spasmodik. Kemudian obat mulutnya ini adalah hexidin. Ini harus selalu ada. Nah, karena masuk ke ranah obat wajib apotek. Nah, kemudian contoh obat wajib apotek nomor 2 ini bacitracin, clindamycin, flumethasone, dan lain-lain. Nah, ini kebanyakan obat-obat luar ya. Kemudian contoh obat wajib apotek nomor 3, ranitidin, asam fusidat, kemudian allopurinol, dan lainnya yang sejenis. Nah, ini adalah masuk contoh obat wajib apotek. Nah, tapi kalau di gambarnya ini dia bentuk injeksinya. Ini kalau sudah bentuk sediaan injeksi ini nggak masuk ya. Oke. Kemudian obat golongan narkotik. Nah, obat golongan narkotik ini itu diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotik. Nah, ini pengertiannya merupakan obat dari tanaman, bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Oke, itu sumbernya ya, atau bahannya. Kemudian efeknya atau khasiatnya itu dapat menurunkan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Nah, biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang kuat. Dan, nah ini nih biasanya yang pentingnya, menimbulkan ketergantungan. Itu, ya menimbulkan ketergantungan dan biasanya secara fisik dan psikis itu mempengaruhi. Nah, ini untuk logonya seperti ini. Ini yang logo. Oke, kemudian ya, karena berhubungan dengan narkotika, nah ada beberapa
ini ya, bahasa atau beberapa pengertian. Yang pertama itu tentang peredaran gelap narkotika. Nah, ini diartikan kegiatan atau serangkaian kegiatan dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Nah, tanpa hak ya. Jadi ada beberapa orang yang membawa obat atau bahan obat yang notabene masuk ke narkotika, dia itu sudah masuk ke ranah peredaran gelap narkotika. Nah, kemudian dia masuk tindak pidana. Nah, kemudian pecandu. Nah, pecandu ini sebetulnya berhubungan dengan pemakainya. Nah, maka disebutkan di sini adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Jadi dia sudah menggunakan berulang kali, maka disebut candu ya. Dan fisik dan psikisnya itu sudah berubah. Nah, yang parahnya itu dia ketergantungan. Nah, misalnya salah satunya yang ketergantungan morfin itu disebutnya morfinis. Nah, kemudian istilah lainnya itu ketergantungan narkotika. Merupakan gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus. Jadi keinginan, rasa ingin menggunakan narkotika jenis tertentu. Nah, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Nah, bisa penggunaan dihentikan ini istilahnya misalnya menjadi sakau ya. Kayak orang yang kejang. Karena dia tidak menggunakan narkotika lagi dalam waktu tertentu. Nah, kemudian tentang penyalahgunaan, nah, merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Nah, jadi kalau membawa, menyimpan tanpa ada pengawasan dari dokter, tanpa tahu bahwa obat tersebut harusnya pakai resep dokter, dalam kondisi tertentu diberikan, tiba-tiba dia punya, nah itu masuknya ke ranah penyalahgunaan. Baik itu merupakan bahan atau berupa sediaan obat ya. Kemudian masuk ke ranah rehabilitas medis. Nah, ini untuk yang pecandu tadi. Ini proses atau kegiatan pengobatan secara terpadu. Nah, secara terpadu itu ini ya, terpantau untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Nah, biasanya salah satunya adalah dengan diberikan ini ya, turunan dari obat yang dipakainya, tapi tidak memberikan ketergantungan. Nah, kemudian dosisnya dikurangi, dan pada akhirnya dia dapat lepas dari ketergantungan obat tersebut. Nah, terus tujuannya untuk apa sih pengaturan narkotika? Yang pertama ini ketersediaannya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ini merupakan aspek utamanya ya. Paling atas itu narkotika ada dalam bentuk sediaan atau bahan obat itu tujuan utamanya adalah digunakan untuk pelayanan kesehatan. Jadi untuk pengobatan ya, untuk menyelamatkan orang, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya pasca operasi atau kecelakaan, nah, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ujung-ujungnya kalau pengembangan ilmu pengetahuan itu juga untuk pengobatan juga akhirnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu ada aturannya, ada peraturan perundang-undangannya. Nah, maka untuk menghindari penyalahgunaan narkotika karena dampak negatifnya itu sangat besar ya. Kemudian memberantas peredaran gelap narkotika. Nah, ini aspek lainnya. Nah, kita masuk ke penggolongan narkotika. Nah, narkotika itu digolongkan dalam dalam 3 golongan ya. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, ini ada pada peraturan yang kedua ya, setelah Undang-Undang Dasar 1945. Makanya ini kuat sekali aturan ini. Nah, ini pada tahun 1997, yang pertama itu ada narkotika golongan 1.
Nah, ini harus ditegaskan tujuan adanya narkotika golongan 1 atau bahannya itu tujuannya adalah untuk ilmu pengetahuan, pengembangan ke depannya. Misalnya dengan mempertahankan indikasinya, tapi menghilangkan efek sampingnya atau sifat toksisnya, atau juga ketergantungannya. Nah, ini tujuan dari adanya golongan 1 pada narkotika atau dikategorikan ke narkotika golongan 1. Jadi benar-benar tidak bisa digunakan untuk pengobatan untuk saat ini. Hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan. Nah, kenapa dia untuk ilmu pengetahuan saja? Karena ini aspeknya sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, masih tinggi. Nah, kalau diteliti lagi, dihilangkan dari aspek ketergantungannya yang mana, misalnya dari strukturnya dihilangkan, tapi mempertahankan efektivitasnya atau aktivitasnya itu bisa ya. Makanya digunakannya di pengetahuan, atau ilmu pengetahuan. Nah, contohnya yang pertama itu, nah ini masih berupa bahan semuanya ya, karena memang belum bisa digunakan untuk pengobatan, hanya untuk pengembangan pengetahuan. Nah, ini ada 26 macam. Nah, ini saya contohkan beberapa, yaitu yang pertama tanaman Papaver somniferum. Nah, ini dari tanamannya. Nah, bagian manakah? Semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. Nah, di dalamnya itu terdapat senyawa-senyawa narkotika. Nah, kemudian opium mentah. Ya, salah satu dari tanaman ini berasal dari getah yang membeku sendiri. Diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum. Nah, biasanya orang-orang yang mengambil getahnya itu, nah, di tanaman itu di kayak silet ya. Kalian bisa mencari informasi lain itu di silet di sini, kemudian dia keluar getahnya, kemudian mengering, kemudian diambil. Nah, itu menjadi opium mentah. Kayak pengambilan getah karet ya. Tapi ini di siletnya di bagian bunga yang belum mekar. Nah, itu bisa didapat opium mentah. Itu. Nah, kemudian opium masak. Nah, ini opium masak ini disebut juga candu. Nah, ini opium mentah yang sudah diolah khusus dengan pelarutan. Oke, berarti opium mentah yang tadi yang dari getah itu dilarutkan, kemudian dipanaskan, dan peragian dengan tanpa penambahan bahan-bahan lain. Oke. Nah, dengan maksud untuk mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Ya, jadi dibuat dari getahnya diolah sehingga dari bisa menjadi yang berbentuk serbuk ya. Seperti ini. Kemudian ada istilah lain, jicing, sisa-sisa candu setelah dihisap. Namun perhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Nah, istilah lainnya adalah jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin dikenal di dunia peredaran narkoba ya. Tapi kita juga harus tahu bukan karena harus menggunakan atau ada kesempatan menggunakan, tapi untuk mencegahnya ya. Karena kita seorang farmasis. Kemudian yang kedua itu dari tanaman koka. Nah, ini nama latinnya Erythrochilon coca. Nah, ini semua genusnya. Nah, tanaman koka itu dia masuk ke senyawa-senyawa narkotik yang ada di dalamnya. Ini semua ya keluarga Erythrochilacea itu, Erythrochilacea ini buah dan bijinya masuk. Ini perlu dihindari ya. Nah, misalnya ini di daun koka yang sudah dikeringkan, kemudian dibentuk serbuk dari semua tanaman. Nah, ini menghasilkan kokain. Nah, istilah kokain itu dari tanaman koka ya. Nah, ini bisa diekstrak atau dibentuk demikian rupa.
sebetulnya untuk di ranah penelitian bisa ini diteliti untuk dapat fungsi sebenar-benarnya ya. Kemudian kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Nah, ini nama nama senyawanya methyl ester benzoyl gonina. Nanti coba cari bentuknya seperti apa. Nah, ini tanamannya seperti ini. Oke. Nah, kalau ini daun yang sudah dikeringkan. Nah, untuk selanjutnya itu tanaman ganja. Nah, ini juga banyak beredar di Indonesia ya. Nah, ini tanaman ganja ini atau dari cannabis indica. Ini semua genus cannabis itu dia masuk ke ranah narkotika golongan 1. Baik itu bagian biji, buah jerami, hasil olahan tanaman ganja, atau bagian tanaman ganja termasuk damarnya, kayak getahnya ya, dan zat-zat khasiatnya. Semua masuk narkotika golongan 1. Nah, ini contohnya tetrahydrocannabiol. Nah, ini penamaan secara senyawa spesifik ke ini ya, ke genusnya. Nah, dan semua isomernya dengan semua bentuk turunannya itu dia masuk ke sini. Nah, kemudian ini ada delta 9 tetrahydrocannabiol. Nah, untuk penamaannya ini dimasukkan ke genusnya, ke nama genusnya ini sebagai penanda bahwa tanaman ini atau senyawa ini berasal dari tanaman cannabis. Nah, mulai dari turunnya astropina, etropina, heroina, thiofentanil. Semuanya narkotika golongan. Nah, kemudian golongan 2. Nah, berarti golongan 2 itu penggunaannya untuk yang lain ya. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir. Oke. Ya, dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengenal ilmu pengetahuan. Sama ya, untuk ilmu pengetahuan, tapi bisa untuk pengobatan, tapi digunakannya jikalau tidak ada obat yang lain yang dapat mencegah atau mengobati penyakit tertentu. Nah, ini banyak sekali nih. Ada 87 macam. Nah, ini antara lain mulai dari morfin. Ini morfin untuk analgetik kuat ya. Kemudian ada opium, dihidromorfina, morfin, petidin, tebaina. Nah, ini adalah obat-obat golongan 2. Narkotika golongan 2 ya. Nah, kemudian ada narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau tetap nempel ya, kalau mau dikembangkan lagi untuk menghilangkan ketergantungannya, boleh menggunakan obat golongan 3. Mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, harusnya tidak ada. Obat itu harusnya semua obat yang digunakan yang dengan kategori aman itu harusnya tidak ada atau tidak dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh antara lain terdiri dari ini dari turunan kodein ya, asetil dihidrokodein, dextrofloxacipena. Nah, ini dari dextro. Dihidrokodein ini dari kodein, ini dari morfin, kodein. Ini dari nikotin ya, nikotin, ini kodein. Nah, semuanya juga merupakan turunan dari senyawa-senyawa yang potensinya kuat sebagai senyawa golongan narkotika. Nah, kemudian untuk penandaannya, penandaannya palang merah ya untuk narkotika. Nah, ini berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonansi obat bius, yaitu palang dari merah seperti gambar berikut. Nah, ini adalah logo golongan obat narkotika. Sedikit agak berbeda dengan yang tadi ya, tapi sebetulnya sama obat
narkotika dalam hal penandaannya. Nah, kemudian masuk ke yang berikutnya, yaitu tentang obat golongan psikotropika. Nah, kita lihat apa bedanya dengan yang narkotika. Nah, kalau psikotropika ini, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1997, ini disebutkan bahwa zat atau obat baik alamiah atau sintesis, alamiahnya juga banyak, atau yang dibikin secara sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Nah, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental. Nah, ini biasanya ujung-ujungnya adalah depresi ya, dan perubahan pada perilaku. Sampai gila ya kalau ya penyalahgunaan psikotropik ini, psikis. Nah, tujuan diaturnya ini adalah untuk yang pertama adalah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Ini sama ya dengan tujuan dari narkotika, kenapa harus diatur? Mencegah penyalahgunaan, memberantas peredaran gelap psikotropika. Sama ya tujuannya. Nah, dibagi menjadi 4 golongan. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5. Tahunnya sama ya, 4 golongan. Yang pertama adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Nah, jadi masih tahap pengembangan. Sama ya dengan yang narkotika tadi. Yang golongan 1 itu yang mudah diingat yaitu hanya untuk pengobatan ilmu pengetahuan. Nah, potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, tetap yang paling kuat. Kalau golongan 1 itu kenapa hanya bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan? Tadi sama, ketergantungannya kuat banget. Yang pertama itu atau disebut dengan ini pasti cukup terkenal ya, ekstasi. Nah, ini nama senyawa kimianya. Nah, ini ada 26 macam. Nah, nanti kalian cari tahu yang mana saja. Nah, ini misalnya lisergida, LSD. Ini nama kerennya katanya MDMA, metil dioksi metanil amfetamin. Metil amfetamin. Mexalin, psikolobina, katinona. Nah, ini sebetulnya yang tidak boleh digunakan. Harusnya nggak boleh ada selain ada di instansi ini ya untuk penelitian. Tapi banyak juga yang membuat secara ilegal dan tujuannya untuk penyalahgunaan. Nah, kemudian golongan 2, nah ini adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan juga, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, sebetulnya masih ini ya, sindrom ketergantungannya masih kuat, tapi boleh digunakan untuk terapi. Ini ada 14 macam, mulai dari amfetamina, metaqualon, secobarbital, nih biasanya golongan barbital ya, fenobarbital juga, metamfetamin, penmetrajin. Nah, ini adalah golongan-golongan psikotropika golongan 2. Nah, kemudian di golongan 3, ini adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang. Nah, kalau ini golongan 3-nya sedang ya, mengakibatkan sindrom ketergantungan psikotropika. Antara lain, misalnya amobarbital, flunitrazepam, pentobarbital, siklobarbital, katina. Nah, semuanya masuk ke golongan 3. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu golongan 4, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan. Nah, biasanya kalau yang sudah masuk golongan yang besar, yang 4 itu dia potensinya ringan. Nah, untuk yang ringan ini juga masih diatur secara ketat dalam hal penggunaannya ya. Nah, karena untuk masih ada ketergantungannya.
Nah, ini contoh-contohnya mulai dari alobarbital, barbital, fenobarbital. Nah, ini yang biasanya agak terkenal, diazepam, kordiazepoksida, ombacam, sampai triazolam. Nah, ini semua masuk golongan keempat. Nah, untuk penandaannya berbeda dengan yang narkotika punya penandaan khusus. Sebetulnya untuk yang golongan psikotropika ini dia masuk ke kategori obat keras. Ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 97. Nah, di sini jelaskan bahwa obat psikotropika ini termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah ordonansi obat keras. Jadi nggak ada penandaan khusus. Nah, terus apa bedanya psikotropika dan narkotika? Persamaannya sama-sama bekerja secara selektif pada SSP ya. Oke, secara pusat. Kemudian perbedaannya kalau psikotropika itu psikis, psikoaktif. Nah, kalau narkotika adiksinya lebih kuat atau ketergantungannya. Nah, efek utamanya terhadap aktivitas mental dan perilaku. Mentalnya ya, misalnya mentalnya depresi. Kemudian kalau narkotika penurunan perubahan kesadaran. Kayak misalnya bisa membuat secara hipnotik ya, hilang artinya pingsan atau menghilangkan rasa nyeri. Ya, karena itu ya sikap dari hipnotik itu. Energetik kuat. Kemudian terapinya gangguan psikiatrik. Nah, kalau narkotik ini terapinya ada analgesik. Nah, ini tadi ya. Antitusif, antiplasmodik, premedikasi, anestesi. Nah, salah satunya digunakan untuk ini ya. Ketika operasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai penggolongan obat. Kemudian untuk selanjutnya sedikit saya jelaskan tentang tugas. Nah, tugas ini sederhana sebetulnya untuk supaya kalian tahu tentang obat-obat ya atau golongan-golongan obat. Makanya harus diberikan tugas ini. Yang pertama, tugasnya itu cukup menulis saja, tapi harus ditulis tangan supaya kalian cepat ingat ya. Jadi di sini ada obat generik 20 obat, obat bebas terbatas 20 obat, obat keras 20 obat, obat narkotik. Nah, ini harus semuanya yang ada di undang-undang itu yang mana aja. Kalian harus benar-benar dapat mencari tahu, cari ya. Atau perlu buka undang-undangnya. Obat psikotropik juga sama, obat wajib apotek juga sama. Nah, ini bagusnya dibikin tabel. Misalnya tabel atasnya judulnya obat generik. Nah, apa saja? Tuliskan 20 obat, obat bebas terbatas. Tuliskan 20 obat. Kemudian obat keras, tuliskan ada berapa. Nah, kemudian sampai dengan yang terakhir adalah obat wajib apotek. Nah, kemudian di sini dikumpulkan ke email ini dengan subjek, kelas, dan nama lengkap bentuk file PDF. Maksimal pengumpulan seminggu ini cukup lama ya, jadi nanti dibikinnya yang rapi. Oke, kalau sudah dimengerti silahkan kerjakan. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan kenapa tentang logo obat tradisional tidak masuk, karena itu dia ada di pembahasan khusus nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.